Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar pur superpit, murai batu dan umbaran ya teman-teman. Jadi kenapa ini saya perlu bahas ya buat teman-teman sekalian, terutama pemula yang menggunakan pur superpit ya. Jadi apakah murai batu itu perlu diumbar apa tidak ya gitu teman-teman ya. Jadi sebelum melakukan pengumbaran, teman-teman harus memastikan dulu burungnya itu sudah kondisi, sudah tahu mandinya ya, perawatannya sudah konsisten, sudah lebih dari 2 bulan ya. Kenapa harus lebih 2 bulan dalam pemakan pur superpit? Karena di situ nanti teman-teman sudah bisa memahami karakter daripada murai batu yang teman-teman miliki. Gitu ya, teman-teman. Jadi dari situ teman-teman biasanya kan sudah melakukan penjemuran, pengembunan tiap hari, mandinya sudah ketemu maunya tiap hari atau 2 hari sekali. Nah, setelah itu ya teman-teman, pemberian jangkrik, EF dan lain sebagainya ini juga sudah diketahui oleh teman-teman sekalian. Jadi kalau semuanya perawatan hariannya itu sudah dipahami oleh teman-teman sekalian, nah baru melakukan umbaran. Nah, umbaran ini fungsinya apa sih ya? Yang pertama yaitu menambah stamina ya. Jadi dia itu nggak gampang gembos, nggak gampang mangap gitu ya, nggak gampang capek gitu. Ibaratnya itu olahraga ya teman-teman. Jadi olahraga ini sangat penting buat murai batu teman-teman sekalian. Apalagi kalau di rumah itu teman-teman memiliki umbaran, lah itu lebih enak lagi ya teman-teman. Kan idealnya itu murai batu itu diumbar minimal 2 kali dalam 1 minggu. Itu minimal ya teman-teman. Lebih boleh tiap hari masukkan umbaran boleh ya, boleh saja kan gitu ya. Boleh saja, misalnya dalam seminggu dimasukkan kandang umbaran selama 5 hari, masukkan pagi, sore baru dimasukkan kandang bulat. Nah itu bisa juga ya, tapi harus aman, nanti ditaruh di umbaran dikejar-kejar kucing lah kan bisa stres ya teman-teman ya. Kalau ditaruh seharian seperti itu, minum dan pakannya harus disediakan di kandang umbaran gitu ya. Kalau misalnya hanya ngumbar sesaat aja, nah itu ya tetap di kandang. Jadi caranya bagaimana ngumbar itu? Ngumbar itu ya teman-teman, kalau enggak mau ngusir-ngusir ya, dikejar sono kejar sini biar dia terbang, itu umbarlah di bawah terik matahari. Jadi umbarannya itu ditaruh di tempat panas kena sinar matahari. Jadi otomatis penjemuran dan umbaran, lah itu 2 manfaat sudah dapat ya teman-teman. Jadi kita hanya nonton saja ya kan, dia terbang-terbang sendiri. Nah kalau yang seperti itu berapa lama ya durasi ngumbarnya, teman-teman harus perhatikan jangan sampai telat ya kalau yang posisi di bawah terik matahari. Yaitu kalau dia sudah mangap ya, udah mangap gitu kan, terus paruhnya itu kayak basah ngeluarin lendir, itu segera di stop ya. Jangan sampai dehidrasi. Kalau dehidrasi bahaya, bisa telap burungnya ya teman-teman. Intinya dia itu sampai mangap gitu ya. Kalau udah sampai mangap ya kan, biasanya itu udah bolak-balik lama teman-teman ya, bisa 15 menit bisa 20 menit ya teman-teman, bolak-baliknya itu sampai dia mangap kayak seperti dehidrasi gitu ya, paruhnya kayak keluar air liur gitu ya teman-teman.
Pernah saya lakukan itu sampai kayak netes gitu ya. Kalau udah itu langsung saya masukkan kandang. Nah, ketika dimasukkan kandang ini jangan langsung diberi minum teman-teman ya. Jadi masukkan kandang dulu ya kan. Biarkan 5-10 menit dulu. Nah, setelah itu baru boleh diberikan minum. Kenapa harus seperti itu? Supaya dia itu tidak tersedak ya, gitu teman-teman ya. Sama aja kita kalau capek kepanasan terus langsung minum gitu, kalau buru-buru bisa tersedak. Nah, itu yang nggak bagus buat murai batu yang baru diumbar dan jemur. Itu ya teman-teman. Itu kalau di bawah terik matahari. Dan ada umbaran lagi bagaimana? Dia di tempat teduh ya. Kalau di tempat teduh biasanya itu kalau baru pertama diumbar atau belum terbiasa diumbar, dia itu kalau enggak kita usir-usir dia enggak mau terbang teman-teman ya. Jadi kita ke sana gitu. Jadi kitanya sebagai pemilik ikut olahraga ya. Itu teman-teman. Jadi ngejar ke sana gitu teman-teman ya. Itu cara mengumbar. Nah, sama juga seperti cara yang pertama tadi ya. Kalau habis diumbar, nah ini kan posisi teduh ya. Berapa sekali pergi kayak gitu kan ya. Untuk awal pengumbaran ya, lakukan 15 kali dulu ya, bertahap ya. 15 kali. Nah, setelah 15 kali biasanya dia mangap ya. Gitu ya. Habis itu istirahatkan kira-kira 5 menit. Habis itu diusir-usir lagi. 15 lagi gitu ya, teman-teman. Habis itu biarkan lagi 5 menit lah. Habis itu yang ketiga naikkan jadi 20 ya. 20 pp ya, misalnya gini. Ya, 1. Nah, ini 1 jadi pergi ke sana sama balik ke sini ini 1 hitungannya teman-teman ya. Jadi bukan 1 2 bukan ya. Balik ke sana ke sini 1 gitu ya. Jadi kalau 15 berarti dia itu sudah 30 terbangan gitu teman-teman ya. Itu yang perlu diketahui. Terus selanjutnya bagaimana? Ketika sudah selesai yang terakhir, yang ketiga, repetisi ketiga, masuk, biarkan dulu nggak mangap ya, masukkan ke kandang. Tetap ya, air minum jangan langsung diberikan, tetap ditunggu 5-10 menit sampai dia itu nggak mangap lagi, sudah enak ya, sudah intinya udah nyantai lah gitu, baru dimasukkan minumnya gitu ya teman-teman. Itu ya cara pengumbaran. Jadi meskipun pemakan Superfit perlu diumbar ya perlu kalau punya gitu. Itu ya teman-teman. Perlu pengumbaran kalau punya ya gitu. Kalau nggak punya ada teknik lain ya, sudah saya bahas sebelumnya ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pengumbaran untuk murai batu pemakan pur Superfit. Nah, jadi pengumbaran murai batu pemakan pur Superfit ini perlu dilakukan untuk apa? Menambah stamina biar nggak gampang gembos gitu ya. Gitu teman-teman ya. Demikian ini hanya sekilas apa ya pengalaman saya saja ya. Dan ini semoga bisa membantu teman-teman sekalian terutama pemula dalam menggunakan pur Superfit. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.